Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam pertanyaan dunggu kita di minggu ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat 16 sampai ayat 20. Beginilah firman Tuhan untuk kita. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, topik kita dalam pertanyaan dunggu kita di minggu ini, ikut menderita sebagai prajurit Kristus, ya, dalam bahasa Batak, manau naporsuk songon si ihuton Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang pertama firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu ayat 16, penulis Amsal mengatakan kepada kita, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Berulang kali penulis Amsal menekankan betapa bernilainya hokmah itu. Hokmah atau wisdom atau kebijaksanaan, ya, hikmat diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Berulang kali penulis Amsal menekankan betapa pentingnya hokmah itu. Betapa sangat bermanfaatnya hokmah itu dalam kehidupan semua orang. Jika saya katakan untuk semua orang, itu berarti bukan hanya bermanfaat bagi orang Yahudi saja. Hokmah itu bermanfaat bagi semua orang, bahkan non-Yahudi juga termasuk kita, bermanfaat untuk kita. Bapak Ibu saudara terkasih, yang namanya kebijaksanaan itu sangat logis bagi kita. Contohnya, dalam banyak hal uang dapat membantu. Benar, ya. Tetapi hokmah selalu ada untuk kita, untuk membantu kita. Dalam ayat sebelumnya, ayat sebelum firman Tuhan ayat 16 ini, hokmah mengajarkan bagaimana cara kita meyakinkan raja. Hokmah mengajarkan bagaimana cara kita menenangkan raja yang sedang murka seperti itu. Pertanyaannya, kenapa raja yang murka itu harus ditenangkan, harus diyakinkan? Ya tentu saja, karena kalau raja marah, ya kita bisa terancam, bahaya bagi kita. Dan satu cara untuk menenangkan raja dikatakan di sana dengan cara mengakui kebenaran, seperti itu. Mengakui kebenaran atau dengan memposisikan diri di pihak yang benar. Ayat 13 saya baca kepada kita. Ayat 13 katakan, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ayat 14, kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Maksudnya memadamkan kegeraman raja tersebut. Jadi melalui itu kita diajarkan, Bapak Ibu saudara terkasih, uang tidak selalu bisa menyelamatkan nyawa kita dari kemarahan raja. Ya, uang tidak selalu bisa menyelamatkan kita, tetapi hokmah selalu bisa kita andalkan menyelamatkan nyawa kita dari kemarahan raja. Seseorang yang mampu menerapkan hokmahnya dalam situasi yang bahaya atau situasi yang sulit, dia selalu punya peluang untuk terlepas dari bahaya atau kerugian. Memang uang itu punya kuasa, ya. Memang uang banyak membantu dalam kehidupan kita. Untuk pemilu misalnya uang sangat penting, ya kan, supaya bisa menang, untuk mengambil suara. Untuk naik jabatan saya kurang tahu apakah uang juga sangat penting di sana. Tapi ternyata itu yang mau ditunjukkan melalui ayat 16 ini. Apa yang mau kita sadari bersama-sama malam ini, hokmah itu lebih besar
lebih unggul, lebih penting dari uang. Sekali lagi, saya sampaikan kepada kita apa yang mau disampaikan supaya kita sadari malam ini, hikmah itu lebih besar, lebih penting, ya, lebih unggul daripada uang. Dalam ayat 16 ini tentu kita tidak bicara tentang hikmah yang lain, Bapak Ibu saudara terkasih. Hikmah yang dimaksud di sini adalah hikmah dari firman Tuhan. Secara khusus Taurat Tuhan. Ini firman yang sampai kepada kita perjanjian lama. Yang menulisnya adalah orang Yahudi sendiri dengan pikiran Ibrani, ya. Mereka punya Torah. Mereka punya Torah sebagai penuntun dalam hidup mereka, seperti itu. Torah menjadi penuntun dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika kita memasuki kuliah, kita akan memperoleh pengertian tentang ilmu yang kita pelajari. Jika kita mempelajari ilmu kesehatan, kita akan beroleh pengertian tentang ilmu kesehatan itu. Ilmu sejarah, begitu juga ekonomi, hukum, kemasyarakatan, dan yang lain sebagainya, itu yang akan kita peroleh. Tetapi bukan hanya pengertian akan pengetahuan itu saja yang kita peroleh, kita juga akan mendapatkan gelar, ya, dari pembelajaran itu. Dan saya mau ingatkan kita, gelar yang penting itu bersama dengan pengertian yang kita peroleh itu, ya, semuanya itu penting untuk sesuatu keperluan kita, ya, bukan untuk segala-galanya keperluan kita, bukan, tetapi semua itu, pengertian itu, gelar itu penting untuk sesuatu keperluan kita. Tetapi Amsal katakan malam ini kepada kita, ilmu yang kita pelajari itu, gelar yang kita peroleh itu bukan tujuan akhir dari hidup kita, ya, bukan itu yang penting, bukan itu tujuan akhirnya, bukan itu goalnya. Sehingga Amsal mau mengajak kita untuk mengenali benar-benar apa prioritas yang sejati dalam kehidupan orang beriman. Kehidupan orang Kristen, apa prioritas yang sejati? Bapak Ibu saudara terkasih, saya mengundang kita melihat realita yang ada di sekitar kita. Sekarang banyak yang S2, S3 tinggi jenjang pendidikannya tetapi nggak kaya sekali loh. Nggak kaya sekali mereka. Tinggi jenjang kuliahnya, nggak kaya sekali itu. Ada juga kita bisa melihat seorang pedagang, dia kuasai hukum ekonomi, ya. Dia kuasai hukum ekonomi tapi dia kurang sukses. Ada juga seorang tokoh yang kaya, ya, pejabat, kuliahnya luar biasa di luar negeri. Tetapi dia masuk penjara karena apa? Korupsi. Bagus tempat kuliahnya, gelarnya juga hebat loh. Tapi masuk penjara gara-gara korupsi, cinta uang, harta. Tetapi kita juga lihat di sekitar kita, banyak orang yang bahkan mereka tidak bisa berbicara bahasa Inggris pun, tetapi mereka bisa menghasilkan jutaan dolar dari apa? Karya-karya mereka. Dari karya mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, sekarang banyak orang yang tidak punya gelar profesor, doktor, master, tapi mereka menghasilkan karya yang membuat mereka kaya raya. Banyak orang sekarang kekayaan mereka tidak ada hubungannya dengan gelar pendidikan yang tinggi. Melalui ini saya bukan mau mengajak kita semua untuk menjadi kaya raya, bukan itu poinnya. Saya juga bukan mau mengajak kita supaya tidak sekolah yang tinggi-tinggi, bukan itu poinnya. Saya tidak menginginkannya, bukan. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengatakan kepada kita, hikmah itu jauh lebih bernilai, ya. Jauh lebih penting, unggul daripada uang, emas, perak, dan yang sebagainya. Karena hikmah itu adalah hikmahnya dari Tuhan. Dan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Israel sekarang, yang mana mereka selalu mempelajari dan mencari hikmah itu. Bagaimana mereka? Mereka semakin pintar, yes. Mereka semakin maju, yes. Dan yang paling penting juga jangan pernah kita abaikan, mereka semakin taat beragama loh. Mereka taat beragama. Dan musuh-musuh mereka tidak pernah berhenti hendak membinasakan mereka. Dari beberapa negara yang ada di muka bumi ini pasti ada saja orang-orang yang membenci Israel, hendak membinasakan mereka, tetapi hikmah telah menolong mereka. Hikmah telah menolong orang Israel. Melalui ini, Bapak Ibu saudara terkasih, melalui ini, jika kita mau meningkatkan potensi dan karakter pribadi kita, ya, jika kita mau meningkatkan potensi dan karakter gereja kita HKBP, jika kita mau meningkatkan potensi dan karakter bangsa dan negara kita, mari semua kita perolehlah hikmah yang dari Tuhan, semua kita. Yang tua dan yang muda, mari ajakan kepada kita malam hari ini, perolehlah hikmah yang dari Tuhan.
Apa yang mau ditekankan firman Tuhan ini adalah memperoleh hikmah itu harus jadi prioritas hidup kita. Ya, makanya sekali lagi tolong perhatikan baik-baik. Memperoleh hikmah itu harus jadi prioritas hidup kita. Lebih daripada pekerjaan kita, lebih daripada uang kita, lebih daripada keluarga kita, lebih daripada acara-acara adat kita. Lebih daripada semuanya. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan hikmah itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi teman-teman seadat kita, acara kita, dan semua orang. Hikmah itu akan bermanfaat ketika Tuhan sudah mengaruniakannya kepada kita. Selanjutnya ayat 17. Ayat 17 katakan, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Bapak Ibu saudara terkasih, satu kata yang harus kita perhatikan dan kita garis bawahi dalam ayat 17 ini adalah kata jalan, ya, jalan. Jalan orang benar selalu berbeda dari orang jahat. Itu artinya jalan orang benar selalu terpisah dari orang jahat. Jika jalannya berbeda, tujuannya pasti berbeda juga, ya. Tujuannya, goalnya pasti berbeda. Jalannya berbeda, goalnya pasti berbeda. Siapa menjaga jalannya, kata firman Tuhan malam hari ini, memelihara nyawanya. Sekali lagi, siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Oke. Bapak Ibu saudara terkasih, kita orang Kristen memahami kita semua terlahir dalam tabiat dosa, benar? Kita semua lahir dalam tabiat dosa. Sehingga untuk mencuri kita nggak perlu belajar. Untuk berdusta kita nggak perlu belajar. Nggak perlu. Kenapa? Tabiat kita itu, natur kita itu. Tapi untuk mau mengasihi, untuk mau mengampuni, untuk mau bermurah hati, di situ kita perlu belajar. Ya. Iya, untuk bisa mengendalikan diri, di situ kita perlu belajar. Kita semua terlahir dalam tabiat dosa. Tetapi pemahaman itu tidak dimiliki oleh orang Yahudi. Rabi Yahudi memahami dengan cara berbeda, ya. Bagi mereka ada manusia yang terlahir dengan tabiat yang baik. Itu bagi mereka. Ada manusia yang terlahir dengan tabiat yang baik. Ada manusia yang terlahir dengan tabiat ramah, murah hati secara alami mereka. Orang-orang yang tidak punya masalah emosi ada secara alami. Orang-orang yang tidak punya masalah kemalasan, contohnya keborosan, tidak setia, itu ada orang-orang terlahir seperti itu. Orang-orang terlahir dengan karakter tertentu, itu pemahaman orang Yahudi. Sehingga mereka memahami orang-orang yang baik sejak lahir, mereka akan menjauhi kejahatan. Orang-orang yang baik sejak lahir, mereka akan mudah untuk melawan segala godaan. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak baik secara lahir, mereka akan memiliki kesulitan untuk menjauhi kejahatan. Mereka memiliki kesulitan untuk menjauhi kejahatan. Sekarang saya mau tanya kepada kita, apakah ada di antara kita saat ini yang memiliki kesulitan untuk menjauhi kejahatan? Ada nggak? Sulit menjauhi kejahatan. Saya mau kasih contoh, ya. Saya mau kasih contoh. Mungkin ada orang-orang yang sekarang sulit untuk menjauhi rokok. Orang yang merokok. Kita tahu sama-sama orang yang merokok. Rokok itu membahayakan bagi kesehatan sendiri dan juga orang lain. Benar nggak? Semua orang yang merokok pasti tahu itu, benar ya? Iya, semua orang yang merokok pasti tahu itu. Bahaya kepada diri sendiri, bahaya juga kepada orang lain. Nah, apakah salah kalau saya katakan orang yang merokok adalah orang yang tidak mau sehat? Orang yang merokok adalah orang yang besar keinginannya untuk sakit. Itu benar nggak? Sehingga jika kita ingin sehat, bagaimana? Jaga jalan-jalan kita. Jaga jalan-jalan kita. Di ayat 17 dikatakan kepada kita, jika kita ingin memelihara nyawa kita, jaga jalan-jalan kita. Sudah tahu ada gula, sudah tahu asam urat, ya jaga jalan-jalannya, iya kan? Jaga jalan-jalan kita. Ini secara langsung mau mengatakan kita supaya kita mengasihi diri kita sendiri. Kasihilah dirimu sendiri. Jaga jalan-jalanmu. Jangan kau melakukan bunuh diri dalam jangka waktu yang lama. Contohnya dengan cara merokok, minum minuman keras, makan atau minum obat-obatan terlarang.
Termasuk juga makanan yang tidak teratur ya. Tidur yang tidak teratur, malas olahraga, malas beribadah juga termasuk. Iya, jangan lakukan bunuh diri dalam jangka waktu yang lama. Sehingga jika kita semua ingin memiliki hidup yang baik, jika kita semua ingin memiliki hidup yang sehat, hidup yang sejahtera, perhatikan jalan-jalan saudara. Bapak Ibu saudara terkasih, firman ini mengajarkan kita, firman pada malam hari ini mengajarkan kepada kita cara untuk memperoleh hokmah itu. Langkah pertamanya adalah kita harus meninggalkan kejahatan. Itu langkah pertama. Kita harus menjauh dari kejahatan untuk kemudian melatih diri melakukan segala pekerjaan baik. Fokusnya menjauhi kejahatan, ya. Singkatnya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Takut akan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih, jalan yang harus kita lalui hanyalah jalan yang mana di sana ada takut akan Tuhan. Boleh juga kelompok yang kita masuki kiranya kelompok yang mana di sana ada takut akan Tuhan. Atau grup-grup sosial yang kita masuki kiranya adalah grup yang mana di sana ada takut akan Tuhan. Tetapi jika kita masuki grup-grup yang tidak membantu pertumbuhan spiritual kita, karena di sana banyak sekali yang menjelek-jelekkan, menilai orang lain, menghakimi, tidak baik, ya. Jika kita terpaksa ada di kumpulan yang seperti itu, Amsal katakan malam hari ini, perhatikan jalan-jalanmu. Ya, Amsal katakan kepada kita malam hari ini, perhatikan jalan-jalanmu. Ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, baik kecongkakan dan tinggi hati ini adalah kesombongan, ya. Ini kesombongan. Tentang kesombongan. Ada orang yang sombong. Dia pamer kekayaannya. Tetapi sesudah itu kehidupannya berubah, dia jatuh miskin. Dia jatuh miskin. Di dalam kesombongannya dia malu karena situasi miskin. Ada lagi orang lain yang sombong, ya. Dalam perlombaan lari dia merasa sudah mau menang. Sebentar lagi mencapai garis finish dia sudah merasa menang sehingga dia mengurangi kecepatan lajunya. Ternyata lawannya dari belakang melewati dia dan merebut juara yang pertama. Dia madu, dia kira dialah juara pertama. Ada juga orang yang sombong yang lain. Dia katakan gak perlu belajar, pasti lulus. Seperti itu ya bagi remaja Naposo. Gak perlu belajar, pasti lulus. Ternyata apa? Gagal dia. Gagal dia. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita. Orang yang sombong dihukum Tuhan. Sekali lagi, orang yang sombong dihukum Tuhan dengan kehancuran atau kejatuhan. Amanginang, ada orang yang sombong kepada orang lain. Dia anggarkan, dia pamerkan banyak mobil-mobil di garasinya. Dia pamerkan segala sesuatunya. Lalu dia rendahkan orang lain. Sehingga apa? Orang lain membenci dia. Dan orang lainlah yang akhirnya menjatuhkan dia karena kesombongannya. Orang gak suka melihat dia karena dia sombong. Tetapi ada juga orang yang lain, dia sombong hanya terhadap dirinya sendiri. Dia nggak pamer kekayaannya, enggak. Tapi dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa butuh orang lain. Untuk orang-orang yang seperti ini akan ada waktunya dia jatuh. Karena apa? Tanpa bantuan kekuatan dari orang lain. Kita nggak bisa dari diri kita sendiri. Kita butuh orang lain. Terkadang kita butuh orang lain. Bapak Ibu, ada suatu orang yang punya uang 1 juta rupiah dalam rekeningnya. Misalnya ini ya, contoh. Satu orang punya uang di rekeningnya 1 juta rupiah. Lalu dia kehilangan setengah jumlahnya. Tinggal 500.000 rupiah. Kehilangan uang setengah, 500.000 itu, dia nggak begitu tertekan. Dia nggak begitu stres, dia nggak putus asa.
Tetapi ada orang yang memiliki saldo 500 miliar dalam rekeningnya, kehilangan setengah, 250 miliar hilang. Dia sangat tertekan, dia sangat depresi, putus asa, bahkan sampai mencoba mau bunuh diri. Gara-gara apa? Hilang uang 250 miliar. Padahal padanya masih ada 250 miliar yang lain. Masih ada loh 250 miliar. Tapi dia sangat amat depresi. Apa pembelajaran kita lihat dari situ? Semakin banyak kepemilikan kita, semakin menyakitkan akibatnya bagi kita. Tetapi kemudian kesombongan yang ada pada kita akan semakin memperberat penderitaan kita. Itu kesombongan. Memperberat penderitaan kita. Ayat 19. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang mau disampaikan oleh ayat 19 ini adalah ketika seseorang memiliki banyak uang, ya, ketika seseorang memiliki banyak harta, dia lebih baik menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang rendah hati. Dia lebih baik menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang miskin dan memerlukan daripada membagi rampasan dengan orang-orang yang congkak. Pertanyaannya mengapa? Begitu kan? Mengapa? Tentu karena uang banyak, harta banyak bisa membuat manusia arogan, bisa membuat manusia sombong. Sehingga supaya kita bisa tetap berendah hati, apa yang harus kita lakukan? Amsal ayat 19 ini katakan, dia harus berada di sekitar orang miskin. Dia harus hidup dengan orang miskin. Dia harus berteman dengan orang miskin. Tetapi bukan untuk meniru cara hidup mereka, ya, bukan untuk meniru cara hidup mereka, tetapi dengan situasi lingkungan kita yang miskin, yang berkekurangan, kita bisa mempertahankan kerendahan hati kita. Itu poin pentingnya. Bagaimana cara kita mempertahankan kerendahan hati kita? Itu poin pentingnya. Bukan kesombongan, bukan pamer, tetapi bagaimana cara kita mempertahankan kerendahan hati kita. Itu poinnya. Bapak Ibu saudara terkasih, ada satu orang menjual mutiara yang sangat berharga, mahal. Ya, satu orang menjual mutiara sangat berharga. Dia datang ke sekumpulan orang yang kaya raya. Dari antara semua orang yang kaya raya itu, nggak ada satupun mereka yang ingin membeli mutiara itu. Kenapa? Karena mahal sekali harganya. Tetapi kemudian dari kerumunan mereka muncul satu orang tampilannya sederhana. Karena tampilan sederhana, tidak begitu meyakinkan seperti itu. Tetapi justru orang sederhana ini berkata, saya mau membelinya. Saya mau membeli mutiara itu. Penjual mutiara itu heran. Dia berkata, kamu sanggup membelinya? Lalu orang yang mau membeli itu, ya, ayo kita datang ke rumah. Dia ajak dia untuk datang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, terlihat rumahnya tampak tidak terawat. Tapi ketika masuk ke dalam, barang-barang mewah dan mahal ada di sana. Rupanya pembeli itu suatu orang yang kaya raya. Terjadilah transaksi di dalam rumah itu, mutiara itu dibeli. Sesudah dibeli, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, orang kaya itu minta pelayannya, ambil mutiara, lalu mutiara itu digiling, ya, digiling untuk dijadikan obat katanya. Lalu si penjual mutiara heran dan bertanya, kenapa engkau tampil seperti orang yang sederhana atau bahkan hampir memiliki miskin ini dari tempatmu, tempat tinggalmu ini? Kenapa kau lebih memilih kehidupan yang seperti ini? Si pembeli itu menjawab, Bapak Ibu, yang pertama, dia katakan, saya ingin selalu mengingat di mana saya seharusnya berada. Perkataan ini tentu membawa perenungan yang sangat baik dan penting bagi kita. Gara-gara pekerjaan mungkin, gara-gara keluarga mungkin, gara-gara kewajiban atau keharusan mungkin, kita lupa di mana tempat seharusnya kita berada. Pembeli ini katakan, saya ingin selalu mengingat di mana saya seharusnya berada. Si pembeli ini mau katakan, inilah tempat saya, gitu, bersama-sama dengan orang-orang miskin. Lalu dia katakan, jika suatu saat nanti saya kehilangan semua uang saya tetap akan tinggal di sini. Tetapi bukan hanya itu saja yang dia katakan. Dia lanjutkan, dia katakan, kan Tuhan mencipta semua manusia sama. Dia katakan seperti itu. Tuhan mencipta semua manusia sama. Untuk apa saya pamerkan banyak mobil di garasi saya?
Untuk apa saya pamerkan makanan-makanan yang enak saya? Untuk apa saya pamerkan perjalanan-perjalanan saya ke tempat yang jauh? Gak ada manfaatnya bagi saya semua itu, kata dia. Gak ada manfaatnya bagi saya memamerkan itu bagi orang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang dilakukan si pembeli mutiara itu adalah hal yang sangat ekstrim dan baik. Dan apa yang dia lakukan itu jarang sekali dilakukan oleh orang kaya zaman kita sekarang, jarang sekali. Hingga seorang rabi Yahudi mengatakan, ada tantangan menjadi miskin, ada juga tantangan menjadi kaya. Tetapi tantangan dari kekayaanlah yang paling sulit untuk diatasi, katanya. Tantangan dari kekayaan itu yang paling sulit untuk diatasi. Ayat terakhir untuk kita malam hari ini ayat 20 ya. Ayat 20 katakan firman Tuhan kepada kita, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan huruf kapital semua ini menunjuk kepada Yahweh ya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yahweh. Dalam terjemahan yang lain orang yang percaya kepada Yahweh beruntung, itu dalam terjemahan yang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang mau kita fokuskan dalam ayat ini adalah yang memperhatikan firman. Itu yang mau kita fokuskan. Yang memperhatikan firman. Ya, ini artinya orang yang memakai firman menjadi pertimbangan untuk setiap langkahnya. Saya mau katakan, inilah harusnya kita orang Kristen. Sekali lagi, inilah harusnya kita. Kita adalah orang-orang yang memakai firman Tuhan menjadi pertimbangan untuk setiap langkah kita. Supaya benar firman yang berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Supaya benar firman itu di dalam kita, hidup di dalam kita. Sehingga baiklah kita menjadi orang-orang yang banyak menganalisa, ya, yang banyak memahami benar-benar. Menganalisa konsekuensi dulu untuk setiap tindakan. Menganalisa konsekuensi dulu untuk setiap perkataan kita. Alkitab kita mengatakan sebelum membangun suatu bangunan, ya dihitung dululah pengeluarannya. Benar nggak? Iya, sebelum membangun bangunan, hitung dulu pengeluarannya. Sebelum berperang, dihitung dulu pasukannya. Lihat pasukan lawan. Jika pasukan lawan jauh lebih banyak, ya ada kesempatan untuk menemui mereka berdamai. Itu yang pakai pertimbangan dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, marilah kita menjadi orang-orang yang memakai firman Tuhan untuk menganalisa. Memakai firman Tuhan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk setiap tindakan, perkataan, dan keputusan yang kita ambil. Karena dengan melakukan itu, Alkitab kita firman Tuhan ayat 20 katakan, ya, kita akan melakukan hal yang terbaik. Dengan melakukan itu, dengan mengingat firman Tuhan itu, menjadikan firman Tuhan sebagai pertimbangan, kita akan menemukan kebaikan. Itu yang kita inginkan, kan? Orang tua ingin kebaikan bagi anak-anaknya. Ajarkan anak-anaknya untuk memperhatikan firman Tuhan supaya anak-anaknya mendapat kebaikan. Dalam hidup rumah tangganya juga seperti itu. Ajarkan anak-anaknya memperhatikan firman Tuhan supaya dalam hidup rumah tangganya mereka menerima kebaikan. Mereka akan terhindar dari masalah. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pertimbangan, hasil dari perkataan, ya, hasil dari tindakan keputusan itu akan positif. Apalagi dampaknya baik bagi kita, baik juga bagi orang lain. Itu pentingnya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, jadikan firman Tuhan sebagai bahan pertimbangan. Berhenti kita menganggap diri kita pintar. Berhenti kita menganggap diri kita banyak pengalaman. Berhenti kita percaya kepada diri kita sendiri. Saya mau katakan kepada kita malam hari ini, sebanyak yang bisa kita pikirkan, ya, sebanyak yang bisa kita pikirkan, sedalam yang bisa kita pahami, ya, kita tidak akan selalu benar. Kita tidak akan selalu benar. Kita tidak akan selalu mengetahui apa yang terbaik untuk kita lakukan. Karenanya kepada kita diberi firman Tuhan untuk kita pakai. Kepada kita itu diberikan firman untuk kita gunakan. Sehingga ketika kita gunakan firman Tuhan, kita didorong untuk melakukan yang benar. Kita didorong melakukan yang benar. Jadi tanpa kita harus melanggar aturan manusia, tanpa kita harus melanggar aturan dari Tuhan, kita nggak perlu khawatir hasil dari apa yang kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, orang yang percaya kepada Yahweh Tuhan, ya,
dia tidak akan khawatir, ya. Dia tidak akan khawatir. Orang yang percaya kepada Yahweh atau Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa dia tidak mengendalikan semuanya, apalagi uang dan kekayaannya. Bukan itu yang mengendalikan semuanya. Orang yang percaya kepada Yahweh paham betul, ya, paham betul tentang itu. Tetapi yang juga penting untuk kita pada malam hari ini, orang yang percaya kepada Yahweh atau Tuhan adalah orang yang mencari hikmah. Untuk ini penting saya ulangi kembali, ya, karena penting ini. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mencari hikmah. Demikian benarlah yang percaya kepada Tuhan akan beruntung. Kenapa? Karena dia hidup dalam hikmah dari Tuhan. Itu bisa kita andalkan selalu untuk menyelamatkan kita dari kerugian, masalah, dan yang lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita memprioritaskan, ya, beroleh hikmah dari Tuhan dari segala sesuatunya, karena sesudah kita memperolehnya itu bermanfaat bagi segala sesuatu dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kita, amin. Kita bersatu di dalam doa.